Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita Excel untuk pertemuan ketiga. Mohon maaf sedikit tertunda karena ada sedikit gangguan teknis seperti itu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang database kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana kita membaca sebuah data yang dari sebuah Word misalkan, atau sebuah survei seperti itu dan memasukkannya ke dalam tabel. Tapi sebelum itu kita mulai dulu dengan di sini ini data pertemuan kedua kita ya. Nah, jadi sedikit pengetahuan, sedikit tambahan. Di sini kita belum sedikit sudah membahas tentang data, tetapi akan saya tambah sedikit sebelum kita lanjutkan. Jadi di data ini ada salah satu menu yang berfungsi sangat bagus untuk kita dalam mensortir data, yaitu adalah filter. Nah, filter ini digunakan untuk misalkan kalau datanya banyak gitu ya, kemudian kita hanya ingin menampilkan laki-laki. Yang pertama tinggal kita blok dulu untuk header tabelnya. Ya, pastikan tapi header tabelnya itu satu ya. Artinya nomor itu hanya dalam satu kolom seperti ini. Ya. Kita blok, kemudian kita filter. Ada di menu tab data, kemudian pilih filter. Nah, di sini ada tombol anak panah ke bawah ini bisa kita pilih. Bisa kita pilih semua atau kita pilih salah satu. Saya hanya ingin menampilkan laki-laki misalnya. Maka tinggal kita centang laki-laki dan kita hapus centang di perempuan. Nah, maka akan tampil data laki-laki. Saya ingin menampilkan misalnya data apa namanya? Asal ada semester genap semester ganjil ya, kita pilih semester ganjil atau genap seperti itu. Itu adalah untuk database. Kemudian yang kedua adalah mengurutkan. Biasanya kalau data itu kan minta tolong urutkan berdasarkan abjad nama misalnya. Maka tinggal kita blok nama sini, kemudian kita pilih sort ini, sortnya dari A sampai Z, jadi urutannya itu A sampai Z ascending ya. Ini pilih expand. Nah, jadi nanti akan mengikuti coba kita ulangi. Kita blok, kemudian kita masuk ke menu data, pilih atau di menu home di sini juga ada sort and filter. Jadi kita gunakan menu data saja, pilih A sampai Z. Nanti pilih expand the selection, artinya semua di samping kiri dan kanan dulu mengikuti. Nah, seperti ini. Oke, itu tambahannya. Kita mulai untuk kemudian mereview. Nah, ini adalah tugas dari prodi nantinya ya. Jadi kalian nanti diminta untuk menyebarkan angket. Nah, kita buka dulu angketnya. Nah, ini kurang lebih angketnya seperti ini. Angket yang akan diminta untuk kalian sebarkan. Ini sudah coba, yang sudah terisi. Nanti tugas kalian adalah memasukkan nilai-nilai ini ke dalam data. Tapi akan saya contohkan seperti itu. Oke, kita lihat di sini kan kalau kompetensi guru itu kan ada 4 ya. Pedagogik, kemudian kepribadian, profesional, sama sosial. Nah, ini sosial. Nah, kita akan coba bedah ini atau contoh itu kan yang sedikit ya. Kita contoh untuk kompetensi kepribadian. Kita perhatikan di sini di tabel ini kan ada kompetensi inti yaitu kompetensi pedagogik. Di sini ada indikator yang pertama, indikator 1. Nah, di dalam indikator 1 ini ada sub-indikator. Di dalam sub-indikator ya, sub-indikatornya ada 4 untuk indikator pertama. Indikator kedua itu ada 3 sub-indikator. Sedangkan objek yang kita teliti itu beliau tidak berubah. Nah, maka ini bisa kita buat tabelnya ya. Tabel untuk tabel untuk horizontal itu adalah tabel yang tidak berubah.
jumlahnya maupun kemudian kayak indikator dan subindikator itu kan tidak berubah ya. Dia tetap sub indikator 1, subindikator 4. Walaupun yang kita teliti ada 100 seperti itu maksudnya. Maka di tabel vertikal itu kita isi kita isi sebagai respondennya seperti itu. Oke, bisa kita ketik dulu di sini responden. Responden. Kemudian di sini tadi ada indikator. Nah, di bawah indikator itu kan ada sub indikator. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita buat datanya itu, ini kita map in center, kita ratakan dengan, kemudian nanti akan ada data seperti ini. Nah, jadi nanti ada misalkan si pengisinya kita beri simbol abjad ya, A, B, C. Artinya A ini pengisinya, kemudian B dan C. Nah, setelah kalian mendapatkan data seperti ini, ya, itu ada langkah-langkahnya sih. Yang pertama, langkah analisisnya ini akan saya bagikan nanti. Input data dari instrumen yang sudah diisi guru ke dalam Excel. Nah, seperti tadi kita sudah membuat data Excel-nya seperti ini. Nanti kita tinggal memasukkan data yang ini tadi, data guru ini tadi ke dalam Excel itu tadi. Nah, ke dalam sini. Paham kira-kira ya? Nah, dari sini kita akan mendapatkan, kita lihat lagi perintahnya. Nah, input data tersebut disajikan secara terpisah atau dibuat tabel masing-masing kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial. Ini bisa kita lakukan dengan apa? Seperti biasa, kita namai saja ini sheet-nya. Berarti ini kalau ini saya contohkan kepribadian, terus kepribadian. Tinggal kita tambah kembali di sini apa? Sosial. Ini sosial, pedagogi. Yang terakhir profesi. Nah, seperti ini. Jadi diminta dalam tabel yang terpisah. Lanjut. Yang kedua, lakukan average atau rata-rata dari setiap indikator dengan cara merata-rata setiap sub indikator dari masing-masing indikator. Nah, kita coba lakukan. Kita isi dulu datanya di sini ya. Nah, indikator. Kita buka dulu data yang mereka isi. Oke, ternyata kompetensi kepribadian itu ada di indikator 11 ya. Walaupun di sini 1 2 3 4 5, tapi di sini indikator 11.1, artinya indikator 11 subindikator pertama dan kedua begitu. Kita coba di sini kita isi indikatornya berapa? 11. Kemudian subindikator 11 itu ada untuk indikator 11 ada berapa subindikator? Ada 2. Oke. Ada 2, 1, 2. Nah, ini berarti ini miliknya subindikator seperti itu. Ini untuk diingat ya. Jadi 11 ini maksudnya dia indikator ke-11. Nah, indikator 11 itu mempunyai subindikator 1 dan 2. Ingat ya, kemarin caranya untuk mengecilkan dengan ukuran yang sama. Tinggal kita blok dari atas, kemudian kita tarik dengan ukuran yang serupa. Biar nanti nggak terlalu panjang. Oke, lanjut. Untuk indikator 12 ada 3.
Lanjut. Indikator 13 ada 2. Ini indikator 14 ada 3. Indikator 15 ada 3. Caranya masing-masing beda ya. Silakan kalian nanti kreasi. Oke, kita buat dulu tabelnya seperti ini. Kemudian ukurannya kita samakan ya, supaya nanti terlihat bagus seperti itu. Ini kita buat center sama. Oke, kita sudah bisa memasukkan data seperti itu. Oke, di sini di perintahnya tadi kita diminta apa tadi? Melakukan rata-rata setiap indikator dengan cara merata-rata setiap sub indikator. Berarti di setiap sub indikator ini 1 dan 2 itu harus kita cari rata-rata. Maka kita tambah di sini, kita tambah kolom di setiap selesai sub indikator seperti itu. Yang mudah-mudahan dipahami ya. Ini memang agak sedikit rumit ketika kita membuat data seperti itu ya. Oke, di sini kita perbesar sedikit. Kita tulis rata-rata. Bisa kita copy aja. Kita klik 2 kali, dia akan menyesuaikan seperti ini. Oke, tabel database ini sudah jadi. Ini kita bisa buat. Jangan lupa di. Nah, ini kalau kita ingin membuat merge and center yang sama, kita bisa blok sama dulu. Dengan cara kita blok, kemudian tekan enter, tahan saja. Kita blok seperti ini. Kemudian masuk ke merge and center. Pilih merge across, back cell ya. Nah, dia akan merge and center tapi tidak menyatu mereka masing-masing, terpisah. Oke, seperti itu. Kita masukkan dulu nilai untuk responden. Kita katakan ini responden A ya. Untuk indikator 11, sub indikator satunya dia memilih ini 4 ya. Ini 5. 4, 3, 2, 1. Ini berarti 4. Oke, sampai sub indikator 13 dia memilih 4. Oke. Ini manual yang masukkannya ya. Jadi kita tulis di sini 4. Di sini juga 4. 4. Sampai 14, sampai 13 saja. Oke, lanjut. Untuk indikator 14 dia mengisi 5, sedangkan untuk indikator 15 dia mengisi 4 juga. Oke, kita masukkan datanya. 5, 4. Oke, kita cari rata-rata. Bagaimana rumusnya? Kita bisa masuk ke dalam formula, kemudian di sini cari, nah ini ada average, tapi bisa kita juga ketik secara manual sama dengan average ya, average dari ini sub indikator 1 sampai 2. 4 sama di sini kita cari average di sini rata-rata ini juga kita cari average
coba kita cari secara manual. Oops, sorry. Terpilih ya. Blok. Sama ini juga. Nah, di sini sudah kita dapatkan rata-rata untuk subindikator. Oke, kita baca lagi untuk perintahnya. Cari rata-rata setiap indikator. Baik, kita sudah mendapatkan nilai rata-rata dari subindikator ya, subindikator 1 2 seperti ini. Maka nanti kan akan banyak ini isiannya ya. Akan banyak ada. Kalau ini untuk latihan kita pakai satu responden saja. Nah, nanti tentu tidak hanya satu. Nah, nanti di setiap selesai ini, misalkan ini sampai C ya. Saya tidak tahu apakah sampai C atau sampai Z misalkan udah banyak. Nah, setelah kita dapatkan rata-rata setiap subindikator, ini usahakan kita taruh tengahnya. Nah, seperti ini biar enak. Nah, setelah kita mendapatkan rata-rata subindikator, maka di akhir sini, di setiap sini kita kasih lagi, bukan hanya di bawah C ya, tapi pokoknya nanti kalau kalian datanya itu ada 10, berarti di bawah data ke 10 itu kita kasih di sini rata-rata indikator seperti itu. Nah, rata-rata indikator itu dari rata-rata subindikator. Tinggal kita apa? Sama dengan average yang di atasnya seperti itu. Karena ini cuma ada satu nilai, maka nilainya 4. Nah, ini bisa kita tarik. Nah, ini bisa kita hapus. Jadi hanya yang di subindikator saja yang kita pakai datanya. Oke, kita sudah mendapatkan rata-rata dari indikator. Berarti indikator 11 itu rata-ratanya 4. Indikator 12 rata-ratanya 4. Ya karena cuma satu responden ya. Ini sebagai contoh sebelum nanti kalian benar-benar menganalisis data ini di dalam mata kuliah seperti itu. Oke, kita lihat petunjuknya kembali. Kemudian yang nomor 4, hasil rata-rata setiap indikator dari masing-masing kompetensi dicari kesenjangannya dengan skor maksimal 5. Jika hasil rata-rata setiap indikator besarnya lebih besar atau sama dengan 1, maka indikator tersebut mengalami kesenjangan masalah. Kita lihat ada bahannya lagi di sini. Tabelnya, kita diminta membuat tabel seperti ini. Nah, ini kita contohkan untuk kepribadian ya. Jadi masing-masing indikator, ini kan ada indikatornya ya. Indikator 1, 2, 3, 4. Maksud saya indikator yang 11 tadi. Kemudian ini nilai KPA. KPA itu adalah ini harus KPA ya. Kompetensi bukan KPA, maksudnya ini KKA harusnya. Kompetensi kepribadian aktual atau yang terkini yang sedang diisi. Kemudian KKI yang idealnya 5. Kemudian kesenjangannya. Nah, kalau kesenjangannya ini, KKK ini, nilai kesenjangannya ini lebih besar atau sama dengan 1, maka di situ terjadi terjadi kesenjangan ya, perbedaannya. Oke, kita buat tabelnya saja tanpa berlama-lama. Di sini ada instrumennya. Oke, nah ini perbedaan. Kita copy saja ini. Copy. Kemudian di Excelnya ini kita buat di sebelahnya ini kita namai backup data pribadi biar singkat ya. Oke, kita lihat lagi tabelnya tadi. Ada nomor, indikator, KKA ya, kompetensi kepribadian aktual,
KPI, KKI, kemudian KKK sama presentasinya. Oke, kita buat. Yang pertama ada nomor, indikator, kemudian KK aktual, kemudian kompetensi kepribadian ideal, kemudian kesenjangan kompetensi kepribadian, dan yang terakhir adalah presentasi. Nah, nanti kalian buat ya. Berarti kalau untuk sosial, berarti sosial itu apa? Kompetensi sosial aktual, KSA. Untuk kompetensi sosial ideal, kompetensi sosial kesenjangan kompetensi sosial gitu ya, KKS berarti. Nah, begitupun yang lainnya. Kalau profesional dan pedagogik nanti bisa dibedakan mungkin ya. Kompetensi pedagogik kan sama-sama P ya. Kompetensi PE, kompetensi K, KPE, E-nya kecil, pedagogik ya, E-nya kecil, aktual. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Estimasi. Oke. Ini ada, sudah ada 5. Kita hapus yang kosong ini. Oke, kita perbesar. Masih kurang. Ini kita buat, kita blok, kemudian kita pilih warp text, artinya teksnya menyesuaikan dengan lebarnya. Oke, kita blok dulu, kita kasih tabel dulu, kita kasih border, kita kasih nomor, ingat ya, nomor 1, 2, kemudian kita blok, kemudian kita taruh cursor di sini, kita tekan 2 kali, tek. Kita kecilkan, kita tekan kursornya seperti ini. Ini kita kasih bold. Oke, KKA untuk ini berapa? Untuk kompetensi ini kita kasih tengah di sini. Kita rapikan tabelnya. Oke. Untuk KKA untuk ini berapa tadi? Bisa kita lihat di sini. KKA pertama itu nilainya 4. Oke. Kita manual saja karena sedikit datanya. Kemudian yang kedua juga 4. Ini juga 4. Ini 5. Ini 4 lagi. Sedangkan untuk idealnya semuanya adalah 5. Untuk kesenjangan tinggal kita cari sama dengan, berarti idealnya dikurangi dengan aktualnya. Nah, kesenjangannya di sini 1 ya. Nanti bisa jadi nanti nilainya beda ya, karena banyak datanya. Ini datanya 1 jadi enak. Kemudian kita mencari presentasinya. Ini di keterangan itu ada presentase. Oke, presentasenya adalah sama cara ya, sama dengan buka kurung aktual, kompetensi aktual dibagi dengan kompetensi ideal, tutup kurung dibagi dengan dikali dengan kali itu bintang, dikali dengan 100 maksudnya 100% ya. Ini nanti dia keluarannya itu dalam bentuk 50%, 70%, 80% dan sebagainya. Oke, kita enter. 80%. 80%. Oke, perintah selanjutnya kita baca lagi. Setelah kita hasil rata-rata step indikator, ya ini sudah perintah keempat ini sudah. Sekarang lanjut kita perintah kelima. Semua indikator masing-masing kompetensi mengalami kesenjangan, masukkan ke dalam tabel kompetensi profesional kemudian urutkan indikator yang mengalami kesenjangan dari yang tertinggi hingga yang terendah dari semua kompetensi. Buat tabel kompetensi guru, pilih masukkan 2 indikator tertinggi dari masing-masing kompetensi. Urutkan indikator tertinggi ke rendah dari semua indikator dalam tabel kompetensi guru. Ini contohnya ya.
Oke, ini kan kompetensi sosial. Nah, setelah semua kompetensi kita urutkan seperti tadi, ya, ini sudah juga kompetensi. Nah, sekarang kita pilih satu yang tertinggi ya untuk kompetensi kesenjangan kompetensinya. Ya, kita perhatikan ini sini ya. Di sini kita urutkan. Cara mengurutkannya tadi sama seperti yang kita lakukan. Kita masuk, kemudian ini kita urutkan ya. Ini kesenjangannya kita urutkan. Data. So, berarti kalau dari yang terbesar menjadi yang terkecil, berarti dari Z ke A ya. Expand. Okay. Nah, jadi nanti yang tertinggi akan di atas. Tapi ini karena nilainya masih satu-satu, jadi yang tertinggi di atas satu. Seperti itu. Kita sudah mengurutkan. Kemudian kita buat lagi tabel kesenjangan kompetensi sosial. Ya, dengan kita buat lagi tabel kompetensi dan indikator yang mengalami kesenjangan terbesar. Kita pilih untuk masing-masing kompetensi itu satu indikator. Di mana yang paling besar, itulah kita masukkan ke dalam sini. Oke, setelah itu kita urutkan kembali skala prioritas. Mana yang perlu dilatih seperti itu, mana yang perlu ditingkatkan. Karena terjadi kesenjangan di situ, mana yang perlu ditingkatkan supaya tidak terjadi kesenjangan. Nah, kita pilih, kita buat lagi tabel 5.6, nanti silakan dibuat. Yaitu urutan dari mana yang paling prioritas. Yang pertama tentu yang paling besar ini 2,36, ya pas letaknya di atas juga. Kemudian nomor 2, jadi kalau kita ada misalkan disuruh pimpinan untuk membuat, silakan kalian buat pelatihan. Apa pelatihannya? Maka kita cari dulu datanya. Sebenarnya guru-guru SD misalkan, guru-guru itu mereka memerlukan pelatihan apa seperti itu. Bukan ujuk-ujuk kita langsung memberi pelatihan tanpa kita tahu bahwa mereka kelemahannya di satu titik. Ini ternyata mereka lemahnya di kompetensi pedagogik indikator 5, yaitu memanfaatkan teknologi TIK ya, TIK pada kepentingan pembelajaran. Nah, kalau ini sudah terlatihkan, bisa kita lanjut ke pelatihan profesional seperti itu dan sebagainya. Jadi ini skala prioritas. Nah, inilah harapannya kalian setelah menyelesaikan tugas hari ini, kalian bisa membuat tabulasi data dari yang tadinya cuma kuesioner menjadi sebuah data yang bisa dibaca seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Tugas kalian nanti akan saya buatkan tutorialnya, petunjuknya seperti itu. Nanti data-data semuanya akan saya bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.